Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Laila di kelas 10 Akutansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang K3LH dan ergonomis perkantoran. Kita mulai langsung ke materinya ya teman-teman. Pengertian K3LH adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Jadi, program ini yang dijalankan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sedangkan ergonomi perkantoran adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyesuaikan desain dan pengaturan tempat kerja dengan kemampuan dan batasan fisik, fisiologis, dan psikologis. Jadi, ergonomis perkantoran ini lebih ketujuannya untuk kenyamanan kita sebagai pekerja, gitu teman-teman. Oke, ketujuannya seperti yang tadi saya jelaskan, tujuan K3LH untuk mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, meningkatkan produktivitas, efisiensi kerja, dan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Sedangkan ergonomis perkantoran tujuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Manfaat K3LH dan ergonomi perkantoran. K3LH, manfaatnya yang pertama adalah menjamin keselamatan dan kesehatan, kedua meningkatkan produktivitas, ketiga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya manfaat dari ergonomi perkantoran. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan fisik dan mental karyawan, meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Selanjutnya adalah contoh-contoh penerapan K3LH di lingkungan perusahaan dan di lingkungan sekitar kita. Pertama, penggunaan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua, pelatihan ketiga dan ketiga pengelolaan limbah. Yang keempat, pemantauan kesehatan karyawan. Yang kelima, identifikasi dan pengendalian resiko yang terjadi di lapangan. Yang keenam, penerapan prosedur kerja yang aman. Yang ketujuh, perawatan secara berkala mesin-mesin dan peralatan kerja. Yang kedelapan, pengaturan jam kerja. Kesembilan, fasilitas kesehatan. Dan kesepuluh adalah penanganan kecelakaan kerja. Selanjutnya, contoh penerapan ergonomis perkantoran. Yang pertama, penggunaan kursi ergonomis. Yang kedua, pengaturan posisi monitor. Yang ketiga, penggunaan keyboard dan mouse ergonomis. Yang keempat, pengaturan pencahayaan. Yang kelima, penerapan meja berdiri atau standing desk. Nah, teman-teman, contoh penerapan K3LH nih dalam bidang administrasi. Itu yang pertama, memastikan area kerja kita aman. Yang kedua, memberikan pelatihan ketiga dan menyediakan APD. Yang keempat, mengatur jam kerja. Yang kelima, tidak berlari di dalam ruangan. Yang keenam, menghindari bahayanya tersandung. Yang ketujuh, menjaga kebersihan kantor. Jadi, kesimpulannya, K3LH dan ergonomi perkantoran ini keduanya memiliki tujuan yang mirip-mirip nih, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, namun dengan fokus yang berbeda. K3LH lebih ke pengelolaan dampak terhadap lingkungan, sedangkan ergonomi lebih spesifik meningkatkan kenyamanan fisik kita sebagai pekerja melalui desain ruangan yang kerja yang baik. Keduanya sama-sama penting untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.